Warga Jalan Swadaya RT 64 RW 18 Dusun Kenanga Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menagih janji Bupati Kabupaten Kubu Raya dan anggota DPRD yang berjanji akan merealisasikan pembangunan jalan penghubung Jalan Swadaya RT 64 RW 18 Dusun Kenanga Desa Punggur Kecil menuju ke arah kantor Bupati. Dulu saat kampanye pilkada, Bupati dan anggota DPRD berjanji jika terpilih akan merealisasikan pembangunan jalan. Anggota DPRD juga pernah berjanji akan membangun saluran parit yang sama saat kampanye pemilu legislatif dulu, namun hingga kini belum juga terpenuhi. Untuk mengatasi keluhan dan kesulitan warga bahu-membahu dengan cara swadaya membangun jalan ini untuk sementara agar bisa dilewati warga dengan patungan dengan masyarakat dari luar maupun dari dalam. Ada yang membantu semen 5 sak, 3 sak dan 2 sak semen per orang dari sumbangan itulah yang digunakan untuk pembangunan jalan swadaya ini. Sepertinya itulah tadi itu minta silah kata orang tuh patung-patung dengan masyarakat. Masyarakat yang dari luar maupun masyarakat yang di dalam. Begitulah, pakai ada yang 5 sak, 2 sak, 3 sak orang yang nyumbang. Itulah digunakan untuk jalan ini dibikin ini secara swadaya ini. Begitulah Pak, yang diherankan kadang-kadang tuh begini di di pemerintahan ini. Yang saya kesal itu daerah ini sebetulnya memang dekat sih dengan bandara, tak jauh, cuma belasan kilo. Cuma saya yang heran itu apa sebab jalan ini ada agak berat payah mau dibangun nampak. Itu ada agak masa heran itu dengan pemerintah itu apa sebab sih? Di situ. Dan yang kedua, di jalan-jalan yang tidak ada penghuni penduduk kata orang tuh, di tempat-tempat hutan-hutan tuh dibikinkan jalan yang besar tanah hitam seperti kata orang tuh pondok-pondok ladang pun dibuatkan jalan itu di Bungo nih. Terus yang heran tuh jadi anggota dewan apa segala itu ya, jadi sekarang ini nampaknya ada agak istirahat masuk ke tim mungkin, sehingga dia tidak memandang wilayah-wilayah kerjanya itu tuh nampaknya diabaikan semua. Begitu juga itulah tadi itu seperti Pak Bupati entah macam mana tanggapannya kita kan tidak tahu nih. Kemarin saya juga ada ngadap Pak Bupati, katanya nanti setelah dia dijabat menjadi Pak Bupati barulah dia akan mengadakan perhitungan macam mana. Tapi kenyataan sampai sekarang situ pun tidak ada hasil nih. Itu saya pun heran juga itu. Jadi kami ini dalam kebingungan Pak di sini nih. Selaku anggota masyarakat, saya ini kan membawahi masyarakat yang di sekitar sini nih. Kita di Jalan Swadaya ini sekitar 700 orang yang saya bawa ini nih, bawahi masyarakat ini. Jadi semuanya mereka itu mengadakan keluhan kalau nak bawa barang kata orang tuh ya. Kadang-kadang jalan ini bonyok ini, hancur lebo jalan nih. Parit sumbat. Janji-janji sih malah ada. Anggota dewan kemarin tuh janji katanya mau gali parit tuh, sampai sekarang tidak ada. Waktu dia nak menjabat kemarin dia datang mengagak ke masyarakat tuh, termasuk rumah saya pun dia ada datang. Parit. Cuma itulah hasilnya tadi itu sampai sekarang nol besar. Harapan saya sih sebenarnya selaku pemerintah di wilayah kerjanya ini, saya berharap dengan sangat supaya diperhatikanlah wilayah ini, jangan sampailah ditinggalkan kata orang seperti ini. Jadi kami ini kan masyarakat ini kepingin juga merdeka Pak, karena dari zaman penjajah sampai sekarang ini belum merdeka kalau tempat kami ini nih. Terlalu berat rasanya beban-beban kami ini di daerah ini. Terutama kami ini mau mengeluarkan barang-barang lah, kalau ada hasil-hasil kata orang itu jagung, ubi segala macam itu kalau musim hujan tidak bisa dikeluarkan Pak. Habis-habis busuk di tempat ya kadang-kadang. Kadang-kadang nih beliau ini dulu tuh kan panen jagung direndamnya dalam parit tuh diseret, sehingga sudah kuning biru dah warnanya buat diangkatnya. Sekali kan harga barang itu kan kalau yang pasaran biasa 3.000 lebih, tinggal 1.000 lebih Pak. Mana bisa nak menghasilkan itu? Jadi sebenarnya membunuh masyarakat ini. Kami ini dengan susah payah Pak, dengan secara swadaya, pakai alat iksa kemarin kami ini ya, pakai patungan 300, 400 per orangnya. Ada yang ketiga itulah tadi itu masalah jalan inilah. Yang selanjutnya itu yang tidak pernah sampai yang kami herankan itulah. Jadi harapan saya tadi sebagai bupati dan ketua-ketua pembangunan seperti anggota-anggota dewan harus membuka matanya lah di wilayah-wilayah kerjanya. Janganlah dia hanya sekedar tertidur di rumahnya dan masuk dalam peti kemas.
Jadi pajak-pajak jalan ini kan semuanya, pajak-pajak hasil tanah itu kan ada semua ke pemerintah. Akan tetapi kami tidak pernah mendapatkan faedahnya itu semua. Kami masih rugi kan Pak sebenarnya di wilayah ini. Sudah Pak, sudah berulang-ulang usulkan itu. Bahkan udah ada dikirim di YouTube apa segala. Sekitar 13 kiloan dari sini nih sampai ke depan kantor bupati Pak. Dari tempat titik kita nih. Tidak jauh Pak sebetulnya. Sebetulnya dananya tidak besar. Kalau saya ini jadi bupati atau apapun apa namanya tadi itu anggota dewan, udah saya ada nganuk barang ini. Kemungkinan agak merugikan negara kan. Nah, gitu Pak. Pada waktu yang sama Muhammad Yusuf sebagai koordinator kepada wartawan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai koordinator di Jalan Swadaya Desa Punggur, ya termasuk mewakili lah ketua pembangunan di sini, saudara Pak Saiman Tahir. Saya mohon kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, tolonglah diperhatikan jalan ini. Dan kemarin saya dapat info dari Dewan Provinsi, karena jalan ini nih akan dibangun, Jalan Poros Punggur. Jadi sampai sekarang kami selaku warga, saya mewakili warga Desa Punggur Kecil, Jalan Swadaya Ujung Punggur, menanyakan tentang masalah jalan ini. Kok kenapa kami ini diginikan? Nah, dari itulah kami mohon kepada Pak Gubernur dan Bupati, tolonglah perhatikan jalan kami ini. Karena jalan kami ini sampai titik koordinatnya yang kami berdiri sekarang ini cuma hanya 13 kilo sampai ke kantor bupati. Di daerah ini sebenarnya pinggiran kota Pak, pinggiran kota sekali. Jadi jangkauan kata orang untuk ke kota sangat mudah. Tapi jarak 13 km dari kota itu jalan kami ini sangat bonyok sekali Pak, hancur sekali. Saya kesian lihat warga kalau sakit, kalau mau melahirkan, ya itulah kendalanya situ Pak. Maupun warga mau mengeluarkan hasil taninya, ya busuk-busuk aja begitu. Saya contohnya pernah di sini saya menaruh jagung, mau mengeluarkan jagung tuh hasil taninya saya sangat susah sekali. Mau saya buang ke paret, jadi hasilnya sangat hitam lah. Tidak bisa dijual, tidak jauh lah, tidak bisa diperlakukan yang semana mestinya. Cuman itu aja informasinya dari saya mewakili ketua ya, mohonlah diperhatikanlah di desa dan dusun dusun Kenanga RT 64 RW 18. Terpisah Kepala Desa Punggur Kecil Adi Kusumaja saat dikonfirmasi di kediamannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 terkait keluhan warga Jalan Swadaya RT 64 RW 18 Dusun Kenanga Desa Punggur Kecil. Dia mengatakan, itu sih hak semua masyarakat, memang semuanya butuh sarana jalan, semuanya masyarakat butuh. Cuma Kuburaya ini kan luas, Kuburaya ini luas, Desa Punggur Kecil pun luas. Sama-sama lah kita, masyarakat minta ke bupati, ke gubernur, kita juga minta melalui musrembang dan usulan-usulan desa. Mudah-mudahan lah semakin hari semakin dekat. Pembangunan terus berjalan, tapi kebetulan memang belum sampai ke daerah mereka. Tapi insya Allah pelan-pelan akan sampai ke situ. Dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh anggota dewan yang ada, baik kabupaten ataupun provinsi. Juga Pak Bupati, Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa didengar dan bisa menyambut keinginan masyarakat inilah. Karena memang Jalan Swadaya itu salah satu akses juga menuju ke kantor bupati melalui Jalan Spadius Tunderse. Harapan kita mudah-mudahan pemerintah bisa segera juga memberikan sesuatu lah ke mereka, menyambung Jalan Punggur Kecil ke arah Jalan Swadaya itu. Dan mudah-mudahan ini permintaan atau permohonan masyarakat ini didengar oleh pemerintah. Kita siap dukung, karena setiap musrembang tetap kita masuk usulan untuk Jalan Swadaya tersebut. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun-tahun berikutnya. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.